Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali udah ketemu weekend lagi, weekend pertama di bulan Ramadan Tribuners. Ratu Sejati kembali menemani Anda di live update spesial Ramadan Sabtu 9 April 2022. Seperti biasa, sejumlah rekomendasi lokasi wisata, ngabuburit hingga sahur akan Ratu berikan kepada Anda. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di berbagai kota dan provinsi di Indonesia. Inilah live update spesial Ramadan selengkapnya. Baik, Tribuners Ratu mengajak Anda mengunjungi masjid yang dilapisi emas asli 24 karat di Depok. Masjid Dian Al-Mahri atau lebih dikenal dengan Masjid Kubah Emas. Masjid ini berdiri di tengah hamparan hijau taman yang mengelilinginya. Masjid ini resmi dibuka untuk umum di tahun 2006 bertepatan dengan sholat Idul Adha. Sejak saat itu, masjid terus ramai didatangi jamaah dari berbagai daerah dan menjadi destinasi wisata religi di Depok. Setiap detail bangunan di masjid ini memiliki arti loh Tribuners. Selengkapnya akan disampaikan oleh Vini Rizky. Silakan Vini. Ya, rekan Ratu, untuk di Masjid Dian Al-Mahri ini atau biasa dikenal dengan Masjid Kubah Emas, memiliki 5 kubah utama yang menandakan atau melambangkan sebagai 5 rukun Islam, dan ada juga 5 kubah dari kubah menara itu berjumlah 6 yang menandakan sebagai rukun iman, dan juga maksud saya untuk emas 24 karat ini memang dilapisi dengan cara dileburkan menggunakan kaca untuk melindungi dari sengatan matahari maupun hujan, serta untuk mencegah adanya pencurian. Demikian rekan Ratu. Baik, terima kasih Vini atas informasinya. Tadi Vini juga sempat melakukan wawancara langsung dengan Humas Pengelola Masjid Dian Al-Mahri bernama Karno. Berikut pertanyaan untuk Anda. Jadi Masjid Dian Al-Mahri ini atau yang disebut dengan Masjid Kubah Emas awal didirikan tahun 1999, tepatnya bulan April, dan untuk diresmikannya tanggal 31 Desember tahun 2006. Waktu itu bertepatan dipakai untuk kegiatan sholat Idul Adha berjamaah. Ya, kenapa ini harus dibangun dengan menggunakan material yang emas, kubahnya dilapis dengan emas? Karena keinginan almarhumah ini atau Bu Hajah Dian Juriah Rais binti Haji Muhammad Rais berkeinginan untuk mendirikan sebuah masjid atau sebuah rumah ibadah yang lebih bagus, lebih indah dari rumah tinggal beliau. Jadi beliau menggunakan bahan bangunan yang terbuat dari emas, yang mana emas adalah merupakan sebuah bahan yang lebih bagus dari bahan bangunan lainnya. Itu emasnya 24 karat, tapi sudah dilapis dengan kaca. Jadi itu sudah dilebur untuk menahan cuaca dari panas dan hujan, maka itu sudah dilapis dengan kaca, jadi tidak bisa diambil atau digosok, diambil emasnya itu sudah nggak bisa karena itu sudah menyatu. Itu di bagian apa aja Pak Mas ya Pak? Emasnya itu di bagian kubah dan bagian kubah menara. Jadi kubah utama itu ada dom yang gede, ada 5, yang kubah menara juga ada emasnya yang 6 biji itu. Berarti di menara-menaranya ya? Di kubah menaranya dan di kubah utamanya itu. Ngabuburit di kota Semarang rasanya kurang lengkap kalau nggak berburu kue coro dan ketan biru Tribuners. Dua makanan tersebut menjadi takjil khas kota Semarang yang wajib banget untuk dicoba. Tak sulit untuk menemukan dua makanan tersebut karena selalu ada di pusat jajanan alun-alun Semarang. Lalu seperti apa sih kue coro dan ketan biru ini? Ada Iwan dari Tribun Jateng di sana. Silakan Iwan. Ya, terima kasih Ratu. Selamat sore pemirsa Tribuners. Memang di kota Semarang ada 2 menu takjil khas kota Semarang yang hanya dijual di bulan Ramadan ya. Kue ini namanya kue coro dan ketan biru yang banyak dijual di jalanan kota Semarang maupun di pusat jajanan kota Semarang. Kue ini memang khas hanya bisa ditemukan di kota Semarang karena dengan rasa yang enak dan harga yang murah menjadi diburu para warga kota Semarang sebagai menu takjil dalam menyambut buka puasa kayak gitu ya.
terkait rasanya untuk kue coro itu terbilang khas. Dari ini dulu ya, bentuknya hanya seperti kue biasa dengan bentuk bulat, rasanya cukup khas, yaitu kue coro itu lembut dan gurih ya. Terus cara makannya juga khas ya, yakni dicampur dengan kue santan. Kemudian untuk ketan biru itu rasanya memang seperti ketan-ketan seperti pada umumnya ya, hanya bentuknya yang khas yakni biru. Untuk ketan biru rasanya cukup gurih apabila dicampur dengan ini ya, entan-entan ya, sejenis kelapa parut yang dicampur gula merah. Pemirsa Tribuners juga bisa mencoba membuat di rumah ya untuk dua menu ini. Untuk ini yang kue coro bisa dibuat di rumah dengan mencampurkan beberapa bahan seperti tepung gandum, tepung beras, telur, dan ragi ya, yaitu dicampur bahan-bahan itu kemudian dibuat diolah menjadi roti, kurang lebih waktu hanya 2 jam. Untuk ketan biru juga buatnya seperti ketan biasa, hanya saja memang pewarnanya ini ya, kalau di Semarang pewarnanya alami sehingga tetap aman untuk dikonsumsi. Begitu rekan Atu. Baik, terima kasih Iwan atas rekomendasi kulinernya untuk ngabuburit hari ini. Tadi Iwan juga sempat berbincang langsung dengan penjual takjil di Semarang bernama Sokana. Berikut liputannya untuk Anda. Mbak, tiap Ramadan jualan ini Mbak, menu-menu tiap Ramadan. apa aja Mbak? Duderan. Sejak duderan, apa aja Mbak? Itu gudeg duderan, sambal bebek jongsong, terus apa itu petis bumbon, lontong opor, bergedel jagung, ketan biru, coro. Yang paling khas apa Mbak? Paling khas itu bergedel jagung, coro santan, petis bumbon, ketan biru. Itu khasnya. Itu kalau yang khas itu kayak apa? Telur bumbon, petis ketan sama coro itu berapa Mbak harganya Mbak? Satu porsi 5.000, isinya 2 coronya. Yang bumbon? Bumbon 10.000 satu. Satu butir telur 40.000 sempat. Ramadan tiap memang laris Bu ya? Oke. Bulan Ramadan biasanya membuat masjid-masjid di tanah air menjadi padat agenda Tribuners, termasuk di Masjid Raya Al-Mutakin di Jalan Ahmad Atnawijaya, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Mulai dari buka puasa bersama, salat tarawih, pesantren kilat, pasar UMKM, hingga santunan anak yatim. Terkait kegiatan-kegiatan ini selengkapnya akan disampaikan oleh Amar. Amar, silakan. Baik, terima kasih rekan Ratu. Selamat sore bagi Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim ya. Nah, di Bogor ini, terutama di Masjid Raya Al-Mutakin, tepatnya di Jalan Nawijaya, ini terdapat kegiatan yang berbeda dibandingkan masjid-masjid lain pada umumnya. Ya, biasanya masjid-masjid di bulan Ramadan ini seperti tarawih atau buka puasa bersama, berbagi takjil. Nah, tapi di Masjid Raya Al-Mutakin ini ada pasar UMKM, yaitu yang dikhususkan bagi warga yang ingin berjualan takjil, terutama menjelang berbuka puasa. Nah, hal ini sangat positif bagi warga, merasa terbantu karena disediakannya lapak oleh pihak Masjid Raya Al-Mutakin untuk berjualan, ya tentunya menambah pemasukan mereka selama di bulan suci Ramadan. Begitu rekan Ratu. Baik, terima kasih Amar atas informasinya. Kita beralih ke Lamongan Tribuners. Nah, kalau ke Lamongan pasti yang kebayang langsung soto dan pecel lele ya Tribuners, tapi di Lamongan ini nggak melulu soal wisata kuliner. Ada juga beragam lokasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Satu di antaranya yang pas banget dikunjungi saat Ramadan adalah Makam Sunan Derajat. Makam ini menjadi ikon wisata religi dan sejarah yang cukup populer di Lamongan. Makam Sunan Derajat ini jadi destinasi wisata religi umat muslim dari berbagai daerah. Lalu seperti apa situasinya di sana saat akhir pekan di bulan Ramadan kali ini? Ada Zain yang siap laporkan. Silakan Zain.
Selamat sore Tribuners. Di sini ada di Kota Lamongan, Jawa Timur, tepatnya ada salah satu destinasi wisata religi yang cukup digandrungi saat bulan Ramadan tiba, yaitu makam Sunan Derajat. Jika belum tahu, Sunan Derajat sendiri merupakan salah satu tokoh ulama tersohor di Lamongan dan juga merupakan salah satu anggota dari Wali Songo atau Wali Sembilan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Derajat sendiri merupakan putra dari Sunan Ampel yang ada di Surabaya dan beliau menyebarkan agama Islam di Lamongan. Di Sunan Derajat ini terkenal sebagai destinasi wisata religi untuk umat muslim yang ingin berziarah sekaligus belajar tentang sejarah penyebaran agama Islam di Lamongan. Nah, Sunan Derajat sendiri juga terkenal sekali dengan ketinggian ilmu sosialnya, dan dia juga terkenal dengan wasiatnya yang diturunkan hingga sekarang yang dikenal dengan nama Pepali Pitu. Pepali Pitu merupakan 7 ajaran sosial dan agama yang diajarkan oleh Sunan Derajat itu sendiri, dengan ajaran yang paling terkenal itu ada Catur Piwulang. Nah, Catur Piwulang sendiri itu ada 4 poin. Yang pertama ada menehono tekan marang wong kang wuta, itu maksudnya berilah tongkat kepada orang yang buta. Kemudian menehono mangan marang wong kang luweh, itu berilah makan kepada orang yang kelaparan. Menehono payung marang wong kang kaudanan, berilah payung kepada orang yang kehujanan. Dan yang keempat ada menehono busana marang wong kang kawutan, itu maksudnya berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Nah, sebagai informasi, Sunan Derajat ini selama bulan Ramadan dibuka setiap hari selama 24 jam. Lokasinya ada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Jika teman-teman ingin datang ke makam Sunan Derajat ini, rutenya paling gampang itu melewati jalur Pantura, baik itu dari Jawa Tengah atau Jawa Barat. Kalian bisa mengambil arah Jalan Pantura menuju Jalan Raya Dendles. Kemudian setelah itu tiba di pertigaan Sunan Derajat, itu kalian tinggal mengikuti jalan sedikit sekitar 500 meter, nanti akan bertemu dengan makam Sunan Derajat. Nah, adapun untuk bulan Ramadan sendiri, waktu terbaiknya di sini berkunjung itu sekitar malam, karena memang biasanya malam kebanyakan orang bisa berziarah dengan hikmat, dan biasanya ada ritual-ritual tertentu mungkin seperti sholat malam dan lain sebagainya. Kemudian selain makam, di sini juga ada area museum yang memamerkan beberapa barang-barang peninggalan Sunan Derajat itu sendiri. Namun sayangnya selama bulan Ramadan area museum sendiri itu masih ditutup dan akan dibuka kembali nanti pada saat Ramadan selesai. Mungkin segitu saja informasi dari saya. Kembali ke Ratu. Baik, terima kasih Zen atas rekomendasi lokasi wisata religinya yang ada di Lamongan. Baik, Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi tentunya dengan beragam rekomendasi lokasi wisata religi lainnya. Tetap bersama kami di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti.
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apa. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama saya Ratu Jati di live update spesial Ramadan. Berikutnya, berbagai kegiatan dilakukan oleh pemuda di Kota Mataram untuk menghabiskan malam Ramadan. Tak hanya ibadah dan membaca Al-Quran saja, Tribuners, sebagian juga menghabiskan waktu dengan membuat permainan. Mulai dari lomba lari hingga bermain bola antar kampung saat tengah malam. Nah, Tribuners, seperti para pemuda di Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Lalu seperti apa keseruannya? Ada Jimmy yang siap berbagi cerita. Silakan, Jimmy. Halo, Jimmy. Iya, halo. Baik, Cek. silakan, Jimmy. Baik, untuk Liga Ramadan yang ada di Ampenan, khususnya di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh para pemuda yang ada di Ampenan. Jadi, meski kegiatan ini kadang dilarang oleh pihak kepolisian, tetapi pemuda-pemudi ini, khususnya pemuda ya, dan pemudinya hanya menonton, itu tetap mencuri-curi lokasi ataupun mencuri waktu dalam mengisi waktu senggang saat menuju sahur. Dan kegiatan ini juga diisi oleh beberapa pemuda punggawa, khususnya di sekolah kebanggaan mereka. Beberapa di antaranya ada SMAN 1 Mataram, SMKN 4 Mataram, dan sebagainya. Yang notabene adalah tim futsal yang cukup kuat yang ada di Kota Mataram. Jadi,
dengan rentetan berbagai kegiatan seperti lari dan juga sepak bola jalanan. Ini salah satunya adalah kegiatan yang cukup menguras tenaga dan juga terkadang menggunakan uang sebagai salah satunya untuk memacu kegiatan ini agar lebih menarik. Jadi, saat pantauan saya di Masjid Cipto berlangsung pada pukul 12 malam hingga pukul 3 di saat jam sahur waktu Indonesia Tengah, itu saya mendapati beberapa pemuda yang membelanjakan hasil kemenangan mereka seperti membeli es dan juga membeli makanan saat untuk sahur maupun menyimpannya sebagai untuk kegiatan di esok harinya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Jimmy melaporkan langsung dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berikutnya, Tribuners tahu nggak sih kalau di Bali ada sebuah tempat yang bisa dipakai untuk beribadah semua agama. Namanya adalah Puja Mandala. Jadi, Puja Mandala ini merupakan sebuah kompleks peribadatan. Ada 5 tempat ibadah di sana, Tribuners, yakni tempat ibadah untuk umat Muslim, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Hindu. Lokasi Puja Mandala berada di daerah Nusa Dua, Bali. Lalu seperti apa suasana di Puja Mandala saat bulan Ramadan? Selengkapnya akan disampaikan oleh Arini. Silakan Arini. Halo, selamat sore rekan Ratu dan juga Tribuners. Jadi Puja Mandala ini benar adalah salah satu tempat peribadatan di mana ada 5 agama di sana, yaitu Islam, kemudian Katolik, kemudian Kristen, Buddha, dan juga Hindu. Jadi di Puja Mandala itu terdapat 5 tempat peribadatan, yaitu yang pertama di sebelah kiri, itu adalah Masjid Agung Ibnu Battuta, kemudian di sebelahnya ada Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, kemudian dipisahkan dengan Vihara Budina Bina, kemudian ada Gereja Kristen Protestan Bukit Doa, dan yang terakhir ada Pura Jagatnata di sebelah kanan dari Puja Mandala itu sendiri. Nah, untuk suasana Ramadan di Puja Mandala itu sendiri, tepatnya di Masjid Agung Ibnu Battuta, itu masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan Ramadan di masjid ini. Karena apa? Di Masjid Agung Ibnu Battuta ini dari jam 4 sore hingga menjelang buka puasa itu ada kegiatan yaitu tafsir Al-Quran. Jadi kita semua yang mau mengikuti tafsir Al-Quran dari jam tersebut itu bisa mengikutinya di Masjid Agung Ibnu Battuta. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembagian air putih dan juga 3 buah kurma, dan dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah lalu buka puasa bersama. Dan di sini juga ada kegiatan seperti sholat isya pada umumnya dan juga sholat tarawih di Masjid Agung Ibnu Battuta ini. Dan toleransi beragama di sini sangat tinggi ya rekan Ratu, karena meskipun salah satu dari kelima agama ini melakukan persembahyangan, atau kalau kita umat Muslim melakukan sholat, itu satpam-satpam tempat ibadah yang lain itu ikut turut serta menjaga dan juga mengatur bagaimana lalu lintas di sekitar Puja Mandala ini, dan juga mengatur untuk area parkirnya. Dan jika Tribuners ingin ke sini, itu tidak dipungut biaya, alias ini gratis. Jadi selain kita bisa beribadah di sini, kita juga bisa berwisata di Puja Mandala. Dan lokasi Puja Mandala ini berlokasi di Nusa Dua, Bali. Jadi jika Tribuners dari arah tol Bali Mandara, itu kemudian Tribuners akan langsung berbelok ke kiri di Jalan Pratama Raya, kemudian Tribuners bisa mengambil arah ke kanan di Jalan Pintas Sili 3. Nah, dari situ 400 meter dari Jalan Pintas Sili Gita itu akan menemukan Puja Mandala ini. Seperti itu rekan Ratu. Baik, terima kasih Arini atas rekomendasi lokasi wisata religinya ya. Puja Mandala Tribuners untuk Anda yang di Bali bisa jadi satu pilihan. Berikutnya dari Bali kita ke Lampung, menyambut bulan Ramadan, Cafe Dr. Coffee ini menyediakan paket hemat untuk berbuka puasa. Nah, paket hemat itu terdiri dari nasi, lauk, dan minuman dingin. Menariknya Tribuners, di Dr. Coffee ini Anda bisa merasakan makan sambil menikmati suasana layaknya di pantai. Terdapat pasir pantai dan bean bag yang akan menambah kenyamanan Anda saat berbuka puasa. Untuk itu ada Jelita Dini di sana yang siap dengan rekomendasinya. Jelita, silakan. Ya, terima kasih Ratu. Ya, Ratu, Tribuners, jadi memasuki bulan Ramadan ini memang kafe-kafe yang ada di Bandar Lampung
menyediakan paket-paket hemat dan juga menu-menu khusus untuk bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah Dr. Coffee yang berlokasi di Gang Cinde, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Segala Midar, Kota Bandar Lampung. Nah, di Dr. Coffee ini Halo Jelita? Halo Jelita, masih bisa dengar suara saya? Baik, Tribuners, sepertinya... Halo Jelita? Ya, sorry. Ya. Baik, silakan Jelita, tadi sempat terputus, boleh diulang untuk laporannya? Oh ya, oke Ratu. Ya, jadi memasuki bulan Ramadan ini, memang kafe-kafe di Bandar Lampung menyediakan paket hemat dan juga atau menu-menu spesial Ramadan. Nah, salah satunya itu adalah Dr. Coffee yang berlokasi di Jalan Zainal Abidin Patung. Di Dr. Coffee ini menyediakan paket hemat yang terdiri dari nasi, lauk, minuman yang harganya itu berkisar 30.000 sampai 40 ribuan. Adapun lauk yang bisa dipilih itu ada ayam geprek, kemudian ada ikan dori black pepper, ada chicken black pepper, terus ada ayam. Nah, untuk minumannya itu ada pilihannya ada lemon tea dan ada teh manis. Nah, itu selain paket hemat itu, di Dr. Coffee ini juga menyediakan ada menu kopi seperti kopi susu, kemudian ada maksudnya ada kopi susu, terus ada kopi gula aren, kemudian ada americano, ada Vietnam drip, terus ada red velvet, taro, dan masih banyak yang lainnya yang harganya itu mulai dari Rp20.000 saja. Nah, memang itu tadi seperti disampaikan Ratu, di Dr. Coffee ini memang berbeda dengan kafe-kafe yang lainnya. Kalau kafe yang lainnya itu kan biasanya hanya ada kursi dan meja saja, tapi di Dr. Coffee itu tidak. Di Dr. Coffee itu kita bisa menikmati makanan dan minuman itu selayaknya di pantai. Jadi ada beanbag untuk tempat duduknya, kemudian ada pasirnya gitu. Tempat duduk itu juga ada, tapi maksudnya kursi juga ada, tapi tidak banyak. Gitu, Ratu. Baik, terima kasih Jelita atas rekomendasi lokasi kulinerannya ya. Masih dari Lampung, Tribuner, setelah wisata kuliner atau mengajak Anda menuju ke Gunung Terang, Bandar Lampung. Ada sebuah masjid yang menjadi salah satu masjid tertua dan sudah berdiri sejak 1980-an. Nama lokasinya adalah Masjid An-Nur. Masjid An-Nur ini memiliki program rutin yang sangat menarik Tribuners, yakni teras berbagi. Lalu seperti apa programnya dan bagaimana bangunan masjidnya? Sudah ada Reski yang siap melaporkan. Silakan Reski. Oke, selamat siang Tribuners dan rekan Ratu. Jadi dari sini kita membahas terkait Masjid An-Nur Gunung Terang, di mana masjid tersebut merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Gunung Terang. Nah, masjid ini beralamat di Jalan Purnawirawan Raya nomor 75 Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung. Nah, masjid ini memiliki 2 lantai ya teman-teman Tribuners, di mana itu bagian sebelah sisi kanannya itu terdapat pintu utama untuk para pria dan pintu sebelah kiri di bagian sisi kiri itu terdapat pintu masuk untuk wanita. Jadi emang umum dan dipisah ya teman-teman Tribuners. Nah, untuk uniknya masjid ini memiliki beberapa program. Untuk menjelang program Ramadan ini, teman-teman Tribuners, Masjid An-Nur Gunung Terang ini memiliki bazar Ramadan, di mana bazar tersebut menjual aneka untuk berbuka puasa dan akan diselenggarakan pada ba'da asar. Nah, terlebih lagi uniknya bahwasannya Masjid An-Nur ini memiliki program utama yaitu teras masjid berbagi. Nah, mengapa disebut dengan teras masjid berbagi? Karena pengurus dari masjid tersebut berbagi mulai dari sembako dan beras, yang dimana beras tersebut dapat dibagi untuk 7 RT dan warga sekitar. Adapun program-program rutin yang diselenggarakan oleh Masjid An-Nur tersebut, yaitu teras berbagi, puasa Senin dan Kamis, buka puasa Senin dan Kamis, serta kajian Ahad, tadabbur Quran setiap hari Rabu subuh, belajar tahsin untuk bapak-bapak di setiap malam Sabtu, madrasah Al-Quran, dan TPA Al-Quran, serta pengajian untuk ibu-ibu di setiap Sabtu pagi.
Kurang lebih seperti itu rekan Ratu. Baik, terima kasih Rizky atas laporannya. Berikutnya, Tribuners, pemerintah Kelurahan Matali Kota Mobagu menyulap lapangan Matali menjadi tempat ngabuburit di bulan Ramadan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah memeriahkan bulan suci Ramadan. Lapangan Matali kini dihiasi dengan ratusan lampu dan menjadi tempat berbuka puasa yang paling banyak diminati. Ada berbagai menu kuliner juga yang dijual di sana, Tribuners, dan selengkapnya akan disampaikan oleh Milton Durado dari Tribun Manado. Milton, silakan. Ya, terima kasih rekan Ratu. Memang di bulan Ramadan ini ada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mobagu. Salah satunya memanfaatkan lapangan-lapangan yang ada di Kota Mobagu menjadi tempat ngabuburit, tapi berkonsep dengan menjual kue-kue tradisional yang ada di Kota Mobagu. Nah, salah satunya yang dilaksanakan adalah pemerintah Kelurahan Matali. Mereka memanfaatkan lapangan Matali sebagai tempat untuk berjualan takjil dan makanan setelah berbuka puasa, dan ini sudah dilakukan semenjak puasa hari pertama hingga hari ini. Nah, kebanyakan yang berjualan di tempat ngabuburit di lapangan Matali adalah masyarakat Matali sendiri. Di sini kue-kue yang dibuat juga kue-kue tradisional seperti lampu-lampu dan kue-kue yang terbuat dari sagu yang berasal dari Kota Mobagu sendiri. Untuk datang ke lapangan Matali sebenarnya tidak sulit karena dia terletak di pusat Kota Mobagu dan kapasitasnya cukup besar, sekitar 70 orang bisa menampung. Tapi biasanya kalau ramai, ini saya datang karena saya live-nya sore jadi belum terlalu ramai, tapi kalau ramai biasanya itu datangnya malam karena di sana juga ada live musik, ada juga anak-anak muda yang nongkrong, dan ada juga beberapa pentas-pentas seni yang dilakukan di sini. Pemerintah Kelurahan Matali melakukan kegiatan ini sebagai langkah merayakan bulan suci Ramadan. Sekian rekan Ratu. Terima kasih Milton atas rekomendasi tempat ngabuburitnya ya, yang ada di Manado, Tribuners. Nah, itu tadi sejumlah lokasi yang bisa Anda datangi untuk menghabiskan waktu jelang buka puasa. Semoga puasa di Ramadan kali ini berjalan lancar dan penuh berkah ya, Tribuners. Saya Ratu Ziati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai ketemu di live update spesial Ramadan selanjutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rusia memutuskan untuk keluar dari Dewan HAM sebelum akhir masa jabatannya. Pernyataan tersebut setelah adanya pemungutan suara dengan 93 negara mendukung, 24 negara menentang, dan 58 abstain. Terkait hal tersebut, China memberikan penjelasannya yang memberikan suara menentang dalam resolusi